sekalian, kelas 3 yang saya banggakan, bahkan setelah akan selesai studi kalian, mari kita melanjutkan tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Kemarin kita telah bahas di Jawa, Kalimantan sudah, dan terakhir ini adalah di daerah Sulawesi. Dalam periode ini, mungkin nanti minggu depan jika kalian sudah mendekati KAS, maka kalian belajar. Di Sulawesi ada namanya Kerajaan Dua dan Talo, dua kerajaan yang seberhubungan. Kerajaan ini orang sering menyebut dengan Kerajaan Makassar. Jadi nanti ada dua istilah ini, namun di dalam buku sejarah sering dikatakan sebagai satu buah kerajaan Makassar. Posisi tempatnya adalah di Sulawesi Selatan, daerah itu. Dan juga dikenal sebagai kerajaan maritim. Karena apa? Karena terkenal letaknya yang strategis di perairan wilayah timur Indonesia. Jadi kelautan di sana dominasinya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tepatnya berada di Semenanjung Barat Daya, Pulau Sulawesi. Kemudian dalam berikutnya, sebelum abad ke-14 tidak terrilis, tidak tercatat bahwa kerajaan itu ada pendirinya, karena para peneliti arkeolog itu mencatat setelah ada tercatat sebagai kerajaan Islam. Jadi ketika masih ada pengaruh-pengaruh Hindu atau pengaruh-pengaruh Buddha itu belum tercatat. Yang tercatat adalah setelah abad ke-14 Masehi, di mana Islam mulai tercatat. Karena ini yang dibahas adalah kerajaan Islam. Setelah abad ke-14, maka ada beberapa atau bahkan tercatat 4 raja yang mau atau merasuk Islam di sana. Katakan di sini merasuk, tetapi sebenarnya masuk Islam. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ada seorang ulama dari Sumatera yang bernama Datuk Dji Bandang yang mulai mengajak seorang raja dari Makassar yang bernama Sultan Alauddin untuk masuk Islam. Dia bersyukur alhamdulillah di antara raja-raja sebelumnya yang begitu banyak raja masuk Islam. Tetapi Alauddin mulai sadar bagaimana nanti kalau suatu saat dari kerajaan Makassar ini terus menerus akan diperintah oleh orang-orang yang non-muslim. Dia mempunyai nama sebelum menjadi Islam, dia punya nama asli yaitu Karaeng Matowaya Tuamenanga. Jadi yang punya nama sebelum Islam, kalau Islam Sultan Alauddin, dan sebelum Islam adalah namanya itu. Kemudian pada masa ini dikatakan masa kemajuan Islam yang pertama. Jadi dia selama itu ingin bagaimana agama Islam di sana itu akan maju besar. Maka berbagai cara dia lakukan, termasuk memberikan dakwah. Karena di sana orang-orang maritim, orang-orang yang sering ke laut, bagaimana dia itu mengarahkan mereka, tetap walaupun dia ke laut, dia sebagai nelayan, tetap aktif melaksanakan Islam. Sehingga walaupun di sana corak budayanya orang sana ada kelautan, tetapi tentang masalah Islam tetap terkendali. Maka dikatakan itu zaman kemajuan Islam, walaupun tidak totalitas, artinya dari sebelumnya sudah dikatakan bisa ada perkembangan yang begitu maju. Kemudian di sana juga tercatat ada beberapa kebudayaan yang ada, yaitu tentang masalah pembuatan perahu. Jadi karena di sana itu adalah daerah maritim, sukanya adalah orang-orang yang berkarya membuat perahu dan ke laut. Di sini ada beberapa catatan bahwa mereka mempunyai karya namanya perahu layar jenis pinisi.
dan Pade Walang. Kemudian yang sampai sekarang masih dan terkenal adalah jenis lambu. Jadi pada daerah-daerah laut, maka bisa dikatakan karyanya adalah juga karya berkaitan dengan masalah kelautan, yaitu perahu. Kemudian ada beberapa raja yang memerintah. Ada Sultan Alauddin, kemudian Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, dan terakhir adalah Mapasomba. Setelah Alauddin wafat, diganti oleh Muhammad Said. Dalam sejarah di masa ini tidak tercatat ada semacam kiprah yang menunjukkan kemajuan. Ya, jadi di masa setelah Sultan Alauddin 1639 sampai 1653 tetap bertahan, tetapi tidak ada suatu kiprah yang menunjukkan kemajuan. Setelah itu ada kemajuan lagi periode kedua. Setelah Muhammad Said meninggal, diganti Sultan Hasanuddin. Ya. Sultan Hasanuddin terkenal sampai sekarang sebagai seorang julukan ayam jantan dari timur. Karena apa? Karena dia dikenal sebagai seorang yang tidak pernah atau sama sekali tidak takut sama Belanda. Nah, dia dikatakan seorang raja yang paling terkenal, ya, karena prestasinya yang manis, walaupun tidak maju, tapi di sini ditulis prestasi yang manis. Artinya apa? Artinya kemasan-kemasan dalam mengolah situasi itu tidak ada sesuatu yang begitu menyakitkan, bahkan dipandang tidak begitu memberatkan. Dari sini ada hal yang tercatat bahwa di zaman atau di masa Hasanuddin bisa menguasai pasar, bahkan sampai mengadakan perluasan wilayah dan menduduki kerajaan kecil seperti Kerajaan Lawu, Wajo, Sopen, dan Bone. Ya. Jadi ini dikatakan kemajuan kedua, atau dikatakan bukan keemasan, tapi dikatakan adalah sesuatu prestasi yang manis, walaupun tidak dikatakan zaman keemasan. Kemudian dia juga mempunyai prestasi ketika ada VOC di sana, yaitu berupaya merebut Maluku dari kekuasaan tentara VOC. Ya. Tetapi hal ini belum sampai berjalan atau masih dalam rencana, tapi ada beberapa langkah yang tercatat di sini. Kemudian dari langkah berikutnya bahwa ada beberapa kemajuan yang tercatat ketika dia mengadakan atau ingin menaklukkan Sulawesi. Ada beberapa perjanjian, jadi antara Belanda dengan VOC yang dilakukan perjanjian Bungaya. Ya. Dan Bungaya adalah ada tiga hal. Satu, VOC memperoleh hak monopoli dagang wilayah Makassar. Ya. Yang kedua, Belanda boleh membangun benteng Rotterdam di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan seluruh daerah yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu Bone dan Sopeng, serta mengakui keberadaan Rupa Langka sebagai Raja Bone. Ini adalah langkah terakhir bagaimana Hasanuddin itu berhadapan dengan VOC. Walaupun ada tiga perjanjian tersebut, tetapi Hasanuddin tidak akan menyerah, bahkan sampai terakhir, sampai dia wafat masih tetap bertahan bahwa dia tetap penguasa Makassar sampai detik ini, bahwa dikatakan dia sebagai penguasa Makassar. Walaupun ada perjanjian Bungaya, tetapi dia tidak pernah menyerah dan sampai dijuluki ayam jantan dari timur. Karena apa? Dia tidak takut walaupun ada perjanjian semacam itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dia sebagai pencetak negara atau kerajaan maritim di daerah Sulawesi. Ya. Sampai benar-benar orang-orang Makassar itu mempunyai karya
ya, mempunyai apa namanya, istilahnya itu hukum. Dari sini adalah hukum, tetapi menjadi sebuah pedoman, hukum perdagangan namanya, yang terkenal dengan nama Afialog Loping Bikarana Pabalni ini. Jadi ini merupakan hukum dagang yang dicetak ketika Makassar menjadi sebuah kerajaan Islam. Maksudnya adalah untuk menata aktivitas perdagangan wilayah kekuasaan kerajaan Makassar. Bagaimana nanti orang-orang Makassar di dalam berdagang agar seperti hasil rempah-rempah dari Maluku misalnya, dari Sulawesi misalnya, ada aturan mainnya. Walaupun ada monopoli Belanda di sana, tetapi orang-orang Muslim tetap akan mempunyai posisi dagang. Walaupun ada perjanjian bungaya, ada perjanjian yang menentukan bahwa monopoli dagang dikuasai oleh orang-orang VOC, tetapi ada hukum-hukum yang tetap ada aturannya di sana. Bagaimana nanti hak orang Muslim untuk berdagang dan bagaimana orang-orang Belanda berdagang. Maka ini diatur dalam perjanjian tersebut, hukum tersebut, agar nanti di dalam langkah berikutnya atau perdagangan berikutnya tidak merupakan suatu dominasi orang-orang Belanda di sana, tapi orang-orang Muslim tetap mengakui bahwa daerahnya adalah daerahnya sendiri yang patut untuk mengadakan kegiatan perdagangan untuk kehidupan mereka. Nah ini, jadi ini adalah merupakan kerajaan Islam yang terakhir dari Sulawesi atau dari kawasan timur, ya, untuk kita bicarakan. Dan nanti kalau nanti minggu depan masih ada waktu, kita akan bicara tentang kerajaan Tidore. Jadi kalau nanti waktunya sudah tidak mungkin, dan kita belajar sampai halaman terakhir, halaman 62, untuk memperkaya atau sebagai apa namanya, pengayaan materi, dan akan selalu kalian kerjakan untuk nanti menyongsong sukses KS 2020 ya. Jadi kalian nanti saya minta untuk tetap belajar di rumah dan tetap membaca hal yang penting yang berkaitan dengan materi itu. Dari saya, waktu sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.